Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الأعزاء rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan pagi hari ini Sabtu 22 Jumada Al-Ula 1436 Hijriah, kita bertemu kembali dalam kajian rutin di Islamic Center Nasim, yang pada kali ini kita akan membahas Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir atau yang dikenal dengan kitab Al-Misbah Al-Munir. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke surat baru dari surat-surat Juz Amma yang sebelumnya kita sudah bahas surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat setelahnya atau urutan mushaf adalah sebelumnya, surat Al-Humazah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi setiap orang yang suka mencela dan mengumpat. Wail dikatakan kalimah tuqalu biha tadullu ala al-halak. Bahwasanya wail itu di perkataan dalam bahasa Arab yang diucapkan yang merupakan doa kebinasaan, dan disebutkan juga bahwa wail wadin fi jahannam. Wail itu salah satu nama lembah atau lubang yang ada di neraka jahannam. Dan kedua-duanya makna yang saling mendukung, kecelakaan besar dan lubang dari lubang api neraka, karena dua-duanya menyebabkan kebinasaan bagi seseorang. Bagi siapa? Humazah. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, humazatil lumazah ta'anun ma'iyad. Orang yang suka mencela dan suka mencaci. Qala Mujahid, al-hamzatu bil yadi wal 'ain. Al-hamz, humazah, itu orang yang suka mencela orang dengan tangannya atau menyakiti orang dengan tangannya dan dengan kerlingan matanya. Kadang orang ketika menghina orang lain dengan kerlingan mata yang menunjukkan penghinaan atau meremehkan orang lain. Kadang-kadang ada orang meremehkan dengan pandangan mata atau
mencela orang dengan mulut, menjelek-jelekan, merendahkan, mencibir, ya. Ima dengan mulut perkataan, bisa juga maksudnya dengan mimik mulut. Ya. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Siapa mereka yang suka mencela dan mengumpat dan menghina orang lain? Mereka juga orang-orang yang suka mengumpulkan harta. Jama'a malahu wa 'addadah, ai jama'ahu ba'dahu 'ala ba'd, menumpuk harta sebagian dengan sebagian yang lain. Wa ahsa 'adadah, selalu dihitung. Hari ini dapat sekian, kemarin dapat sekian, dihitung terus. Harta itu menjadi seolah-olah adalah bagian yang tidak terpisah dari kehidupannya. Dan dia nggak pernah menghitung berapa pahala yang sudah dikumpulkan, berapa salat yang sudah dia lakukan dengan khusyuk, berapa sedekah yang sudah diinfakkan. Nggak pernah terpikir. Dia hanya mengumpulkan harta yang dia pikir akan mengekalkan dia di dunia. Rekening ini isinya berapa, rekening itu isinya berapa, tabungan sana isinya berapa, sawah sana berapa hektar, mobil di sana berapa, buah dan seterusnya dan seterusnya. Yang ada di pikirannya hanya harta, harta dan harta. Dan orang semakin banyak mengumpulkan harta, itu semakin bakhil. Kalau dia tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menghitung. Dan Anda bisa perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang banyak yang semakin kaya semakin hitungan. Dulu waktu miskin suka bersedekah, baik sama pekerja, baik sama pegawai, sama sopir, sama pembantu. Giliran jadi bos, giliran jadi mudir malah tambah perhitungan, tambah buruk perlakuannya. Seharusnya orang semakin banyak hartanya semakin dermawan. Orang semakin tinggi jabatannya semakin sayang sama bawahan dan anak buah. Tapi manusia memang sifatnya seperti itu. Idza masahul khairu manu'an. Kalau dikasih kebaikan itu malah tambah bakhil, tambah menahan tangannya dari berinfak di jalan Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Jadilah orang yang semakin memiliki harta semakin banyak berinfak, banyak bersedekah, karena dengan sedekah dan infak itu Allah berikan keberkahan pada harta kita, pada keluarga kita, pada kehidupan kita. Alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Qala Muhammad ibn Ka'ab fi qawlihi jama'a malahu wa 'addadah, alhahu maluhu bin nahar hada ila hada. Jadi di siang hari dia disibukkan dengan urusan hartanya dan dia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-lail nama ka'annahu jifatun mumtinah. Dan kalau di malam hari sudah dia tidur seperti bangkai yang busuk. Kenapa? Karena enggak pernah bangun salat malam. Siang harinya udah capek ngurusin harta, ngurusin kerjaan, ngurusin bisnis, ngurusin segala macam. Enggak ingat Allah SWT sudah sebentar. Itu pun kadang-kadang sholatnya terlambat, mengakhirkan waktu, mengakhirkan sholatnya sampai akhir waktu, karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan urusan-urusan dengan manusia. Allah dilalaikan. Ketika di malam hari nggak bisa bangun, udah kecapean siang harinya, dan juga memang tidak ada niatan untuk bangun di malam hari. Sallallahu alaihi. Yahsabu anna malahu akhlada. Kenapa dia begitu rakus? Kenapa dia begitu pelit? Kenapa dia begitu sayang terhadap hartanya? Karena dia menyangka hartanya itu akan bisa mengekalkan dia. Dia pikir kalau banyak harta dia akan bisa panjang umurnya, dia akan bisa bahagia selamanya, dia akan bisa mungkin kalau perlu malakul maut dibayar sama dia, disogok biar gak datang. Subhanallah. Orang tertipu dengan harta karena punya bayangan-bayangan dengan harta semuanya bisa diperoleh. Ya. Rasulullah SAW bersabda, khairul malis salih 'inda rajul salih. Sebaik-baik harta yang baik adalah dipegang oleh orang yang baik. Para sahabat kaya raya sebagian dari mereka,
Tapi harta tidak melalaikan mereka. Harta ada di tangan dan tidak di hati. Makanya seperti Utsman bin Affan menginfakkan, kalau sekarang triliunan rupiah, dia menginfakkan untuk jihad. Pasukan itu biaya sendirian, negara. Bayangin, biayai pasukan untuk perang sendirian, yang biasanya dibiayai oleh negara. Bagaimana enggak luar biasa? Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'da al-yawm." Ketika Utsman bin Affan menginfakkan ribuan dinar atau ratusan dinar dan ratusan ekor kuda dan unta, kemudian Rasulullah membolak-balikan emas itu di tangan beliau, di pangkuan beliau, dan mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'alahu ba'da al-yawm." Utsman tidak akan dibahayakan oleh apapun yang dia lakukan setelah hari ini. Artinya sudah seolah-olah dijamin masuk surga, dan memang beliau dijamin masuk surga. Tapi apakah Utsman setelah itu berhenti infak karena sudah dijamin masuk surga? Enggak. Semakin banyak berinfak, semakin banyak berinfak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yunfiq jami' malihi fi sabilillah. Ketika Rasulullah mengumpulkan tabarru'at, mengumpulkan infak untuk membekali pasukan yang akan berperang, dan pada saat itu musim paceklik, orang sedang kesusahan, kelaparan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa dengan separuh dari hartanya. Dalam hati beliau, saya akan kalahkan hari ini Abu Bakar. Saya selalu kalah sama dia. Ketika ditanya siapa yang hari ini puasa, Abu Bakar ngacung, saya ya Rasul. Siapa yang hari ini sudah menengok orang sakit, saya. Siapa yang hari ini sudah sholat sunnah, saya. Semua amalan kebaikan yang disebut oleh Rasulullah SAW, ternyata Abu Bakar telah melakukannya. Pada hari ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merasa berbuat sesuatu yang istimewa dan akan mengalahkan sahabatnya, saudaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan apa? Dengan menginfakkan separuh dari hartanya. Antum punya 2 miliar, yang 1 miliar infak fisabilillah. Kan luar biasa. Yang terjadi kan enggak? Kita punya 100 juta, infaknya 100 ribu. Berapa persen? Ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi bukan 50 juta dari 100. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau memang beliau misalkan punya 100 juta, diinfakkan 50 juta, itu luar biasa. Akan kalahkan hari ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Umar, madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kok banyak sekali kamu infak? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Taraktu mislah." Saya tinggalkan seperti itu juga, artinya separuhnya. Kemudian dia awasi dan tunggu, pengen tahu Abu Bakar hari ini infaknya berapa. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berinfak, ditanya, "Ya Abu Bakar, madza tarakta li ahlik?" Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Karena ini untuk biaya perang akan habis. Apa yang sudah disimpan untuk keluargamu untuk ditinggal selama peperangan ini berlangsung? Qala taraktu lahum Allah wa rasulah. Subhanallah. Saya hanya meninggalkan pemerintah Allah dan Rasulnya. Harta habis, semua diinfakkan di jalan Allah. Subhanallah. Begitu tawakalnya, begitu kuatnya iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat kaum muslimin, niscaya imannya Abu Bakar lebih kuat, lebih berat dibanding iman kita semua. Subhanallah. Kok masih ada orang mengatakan Abu Bakar itu kafir? Ada yang mengatakan Abu Bakar itu adalah berhala Quraisy. Abu Bakar dan Umar orang terbaik umat ini. Apa bukan orang gila yang ngomong seperti itu? Tapi banyak mengikutnya orang gila itu. Syiah itu paling benci sama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu wa radha. Kenapa? Karena dianggap merebut khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Agama yang seperti itu, ajaran yang seperti itu masih diikuti oleh banyak orang. Kenapa? Karena mereka nggak tahu
tentang kemuliaan sahabat, tentang keagungan sahabat. Orang yang sudah dijamin masuk surga dikatakan kafir, dikatakan berhala. Bahkan mereka punya doa khusus, doa untuk dua berhala Quraisy. Maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum wa ardhah. Oleh karena itu perhatikan atau sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada anak, istri, hadirin tentang keutamaan sahabat. Bagaimana mungkin ada orang Islam membenci sahabat yang paling mulia, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, yang seandainya iman mereka ditimbang dengan imannya umat Islam secara umum, mereka masih lebih berat. Satu orang, gitu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Bagaimana dikatakan dia itu kafir? Bagaimana dia katakan itu ambisi pemerintahan dan seterusnya? Hawa nafsu yang berbicara. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwasanya hartanya itu akan mengekalkannya di dunia. Kalla la yumbadhanna fil hutama, sekali-kali tidak. Biarpun dia punya harta segunung emas atau lebih dari itu, sama sekali tidak bisa menghalangi malaikat maut untuk datang dan mencabut nyawanya. Bahkan la yumbadhanna fil hutama, orang yang seperti itu akan dilempar ke dalam neraka yang meluap-luap, yang menyala-nyala. Al-hutama itu salah satu nama dari nama-nama neraka. Kenapa? Li'annaha tahtimu ba'dahu ba'd. Yahtimu ba'dahu ba'd. Disebut al-hutama karena sebagian api itu memakan sebagian yang lain, atau li'annaha tahtimu man fiha, akan melumatkan semua yang dilempar ke dalam neraka itu. Wa hiya ismu sifatin min asma'in nar. Hutama itu merupakan sifat dari nama-nama api neraka. Jadi yang melumat semua yang dilempar ke dalamnya dihabisi dan dibakar oleh hutama. Wa ma adraka mal hutama, tahukah kalian apa itu neraka hutama? Narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal af'idah. Qala Sabit al-Bannani tahriquhum ilal af'idah wa hum ahya. Jadi kenapa disebut hutama? Karena dia membakar hati-hati orang dalam kondisi hidup. Jadi orangnya masih hidup, hatinya disambar oleh api dan kebakar. Laqad balagha minhumul 'adzab tsumma yabki. Beliau ketika menceritakan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya mereka dibakar hati-hati mereka dalam kondisi hidup, dan begitulah sampai siksaan menyiksa mereka. Dan beliau menangis melihat bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang rakus dan mengumpulkan harta. Qala Muhammad bin Ka'ab ta'kul kulla syai'in min jasadi. Api itu akan memakan dan melumat seluruh tubuhnya. Hatta idza balagat fu'adah, kalau semua anggota tubuhnya sudah dibakar, kemudian masuk ke mau membakar hatinya, dia kembali lagi ke badannya yang sudah kembali menyatu. Karena di hari kiamat itu enggak ada istilah habis dan mati. Begitu kulitnya gosong dan membakar, diganti dengan yang baru. Terus seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau sudah sekali kebakar mati, ya sudah selesai, siksanya habis. Di akhirat tidak. Begitu dia kebakar dan gosong, diganti lagi dengan kulit baru, diganti lagi dengan kulit baru. Supaya apa? Supaya dia terus merasakan panasnya api neraka. Innaha alaihim muqsadah, dan api neraka ini bukan hanya panas dan menyambar-nyambar, namun api ini ditutup. Atau bisa bayangin furn, kenapa dia bisa panas sekali? Karena apinya itu ditutup sehingga dia membakar yang ada di dalamnya. Atau kalau masak daging atau cepat matang kalau pakai oven kan. Kenapa? Karena apinya ketutup. Dia terus muter dan membakar yang ada di dalamnya. Al-hutama, api neraka ini seperti itu.
Jadi udah apinya sangat panas, kemudian ditutup sehingga nggak ada udara yang keluar atau panas api yang keluar, menghabisi yang ada di dalamnya. Fi amalin mumaddadah innaha 'alaihim muqsadah. Apinya di dalam, kemudian orangnya dimasukkan, kemudian ditutup atasnya. Antum tahu kan tempat tamis, bikin tamis itu? Kenapa tamis ditempelin di dindingnya doang matang? Karena dengan panasnya api yang berputar di dalam furun, di dalam oven tersebut. Ya. Api neraka beratus kali lipat panasnya api yang ada di furun tamis itu. Fi amadin mumaddadah, mereka diikat di tiang-tiang yang sangat panjang atau yang dipanjangkan. Dan dikatakan tiangnya, ada yang mengatakan dari besi, ada yang mengatakan dari api neraka. Jadi dia diikat, nggak bisa bergerak, dan tiang itu dipancangkan. Adkhalahum fi amadin mumaddadah 'alaihim bi'imad. Mereka dimasukkan ke dalam api neraka dalam kondisi terikat ke tiang-tiang. Fi a'naqihimus salasil fasuddat fihal abwab. Mereka lehernya diikat dengan tali atau dengan rantai besi, kemudian mereka ditutup di dalamnya. Subhanallah. Sudah diikat dan pintunya ditutup, nggak ada yang bisa keluar dari api neraka. Itu gambaran yang sangat mengerikan bagi para penghuni neraka. Mereka adalah orang-orang yang suka mencela, orang suka menghina orang lain, merendahkan, dan di samping itu juga mereka rakus dan tamak terhadap harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela tersebut. Jadilah orang-orang yang memuliakan saudaranya, yang ketika bertemu dengan temannya tersenyum, yang bertemu dengan saudaranya bermuka manis dan berbaik sangka, serta jadi orang yang rajin berinfak. Allah tidak melihat berapa besar infak yang kita berikan, namun berapa keikhlasan yang kita keluarkan ketika kita menginfakkan harta kita. Ya, itu yang bisa kita bahas dari surat Al-Humazah ini. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu